إنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih berjumpa kembali di program acara Ngobrol Perkara Islam. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah membahas pembahasan baru, yakni diambil dari kitab yang Syekh Rasail oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, atau penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dan alhamdulillahnya pada pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Ustadz Amrullah Kadinta di studio Radio Muslim. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar antum? Semoga sehat-sehat. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz. Nah. Dan kepada pemirsa maupun pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab, yakni seksi yang kedua nanti. Bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Insya Allah pertanyaan bisa dikirim melalui WhatsApp, SMS, ataupun di chat kolom komentar live kami di Radio Muslim Jogja di YouTube maupun di Facebook. Dan juga bisa mendengarkan via audio di radiomuslim.com. Dan langsung saja mari kita simak materi atau sesi yang pertama dari Ustadz Amrullah Kadinta. Kepada Ustadz Amrullah kami persilahkan, monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah, kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini dalam program Radio Muslim, program Ngobrol Perkara Islam. Dan di antara pagi hari adalah saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dari Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya, dari beliau, Nabi SAW mengatakan, man qala hina yusbih wa hina yumsi hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengatakan ketika di pagi hari ataupun di sore hari mengatakan hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala untukku, la ilaha illahu, hanya kepada tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya arsy yang agung. Sab'a marrat, 7 kali, ya. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali dibaca di pagi dan di sore hari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan
memberikan kecukupan dari apa yang mengkhawatirkan dia dalam urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Allah akan berikan dia kecukupan. Siapa yang membaca doa ini dan betul-betul dia menghayati dalam hatinya bahwa dia menjadikan Allah sebagai tempat dia bertawakal. Dia menjadikan hanya Allah semata. Kepada Allah semata dia beribadah. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Arsy Al-Azim, Tuhannya Arsy yang agung. Maka Allah akan memberikan kecukupan untuk segala hal yang menggelisahkan dia di dunia dan akhirat. Maka jangan kita jangan kita lewatkan zikir yang mulia ini, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah dari kitab Rasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, di mana di sini beliau membahas beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Dan kita masih pada pembahasan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Maka beliau menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, mengajarkan kita untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Kemudian disebut jalannya siapa? Yaitu jalannya orang siratal mustaqim, itu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para nabi, orang-orang jujur, orang-orang tulus, para syuhada, orang-orang soleh, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat lain. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang tulus, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang soleh, dan itulah wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik kawan, sebaik-baik perkumpulan. Ya, yaitu kenapa mereka sebutkan oleh beliau pula wahumul ladzina jama'u bainal ilmi wal amal, karena mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Mereka berilmu, mereka beramal. Ilmu mereka amalkan, amal mereka berdasarkan ilmu. Begitulah mereka. Maka seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah muliakan ini, orang-orang yang berilmu dan beramal, ya. Dan kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan dimurkai, yang dimurkai dan sesat, ya. Bukan jalannya orang-orang, maka kita minta agar dijauhi juga dari jalan-jalan, kita minta tunjukkan siratal mustaqim, dijauhi dari jalan-jalan keburukan. Jalannya orang-orang yang sesat, yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, dan jalannya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan, yaitu orang-orang Nasrani, ya. Dan disebutkan di sini, beliau menyebutkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya di surat At-Taubah ayat 34 terkait dengan ini, masih terkait dengan ayat ini sebenarnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak rahib-rahib dan pendeta-pendeta, mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Katsir, Sufyan bin Uyainah mengatakan, seorang tabi'in, man fasada min ulama'ina kana fi shibul minal yahud wa man fasada min ubadina kana fihi shibhun minan nasara. Siapa yang berbuat kejelekan, kefasikan, kefasadan, merusak dari kalangan orang-orang berilmu di antara kita, di antara kaum muslimin, fahuwa shibhu al-Yahud, maka dia mirip seperti Yahudi. Ada tidak yang demikian? Ada. Ulama yang dia paham Al-Quran, paham hadis Nabi SAW, tapi dia tidak menggunakan dan tidak menyampaikannya seperti dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya.
Dia justru memanfaatkan ilmunya untuk menyesatkan manusia dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir juga, "Wa man fasada min ubadina kana fihi shibhun minan nasara." Siapa yang fasid dari kalangan kalangan orang-orang yang banyak ibadah itu seperti orang Nasara. Dia orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Ada tidak ada. Kadang orang ada yang sibuk dan senang untuk beribadah, namun tanpa diiringi dengan ilmu, sehingga ibadahnya dalam kesesatan. Subhanallah. Maka ini jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, berilmu tapi tidak beramal. Jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Kita diminta untuk meminta jalan yang siratal mustaqim, itu jalan-jalan orang yang berilmu dan beramal. Ilmunya diamalkan, amalnya berdasarkan dengan ilmu. Disebutkan di sini perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Adwaul Bayan, ya, tafsir Adwaul Bayan. Wal yahud wan nasara wa in kanu dhallina jami'an maghduban alaihim jami'an. Yahudi dan Nasrani, ini tafsiran yang masyhur, yaitu orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi, orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Yahudi karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Nasrani beramal tapi tidak berilmu. Namun kata Syekh Syangkiti, Allahu a'lam, ini uraian yang pas. Kata beliau, Yahudi Nasrani mereka punya sisi, semuanya sesat dan semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi fa innal ghadaba innama khussa bihi al-yahud wa in syarakahum nasara fihi. Tapi dimurkai ini merupakan khususiyahnya Yahudi. Kekhususan Yahudi, kekhususan dalam kejelekan, ya, naudzubillah. Ya. Wa in kanu dhallin wa in syarakahum nasara fi. Walaupun ada orang Nasrani pula yang punya ilmu dan dia tidak beribadah, tidak beramal sesuai ilmunya, ada. Li'annahum ya'rifuna al-haq wa yunkirun wa ya'tuna al-batil amadan. Kenapa? Karena mereka mengenal kebenaran dan mereka mengingkarinya, orang-orang Yahudi ini. Dan mereka melakukan kebatilan secara sengaja. Fakana al-ghadabu akhassa sifatihim. Maka jadilah kemurkaan itu merupakan sifat yang khusus bagi mereka. Wan nasara jahlatun la ya'rifuna al-haq. Fakana ad-dhalalu akhassa sifatihim. Sebaliknya orang-orang Nasrani, walaupun orang Yahudi juga sesat, ya, berada di atas kesesatan juga, namun mereka dikenal dengan kesesatan karena mereka la ya'rifuna al-haq. Mereka tidak mengetahui kebenaran, maka sesat ya karena enggak tahu kebenaran. Fakana ad-dhalalu akhassa sifatihim. Maka kesesatan adalah sifat yang khas bagi mereka. Wa ala hadza faqad yubayyin anna al-maghduba alaihim al-yahud. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam banyak ayat lain bahwa orang-orang yang maghdub alaihim ini adalah orang-orang Yahudi. Allah mengatakan, "Faba'u bighadabin 'ala ghadab." Maka mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan tentang orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah. Wa qawluhu fihim aidan, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi." Katakanlah, maukah aku beri kabar kepada orang yang hukumannya, balasannya lebih jelek lagi di sisi Allah? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi. Orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai mereka. Tentang orang-orang Yahudi, Allah murkai mereka. Dalam ayat lain Allah mengatakan, Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadab. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan sapi, kerbau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ketika itu. Sayanaluhum ghadab. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa ad-dhallin ini adalah orang-orang Nasara. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Dan janganlah kalian mengikuti golongan orang-orang yang sudah sesat. Ya. Qad dhallu min qablu. Mereka sesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Ya. Maka begitulah orang-orang Nasrani.
Walaupun mereka juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesamaan dalam dimurkai oleh Allah, tapi kesesatan mereka lebih menonjol dibanding sesuatu yang dimurkai. Karena mereka beribadah, bertindak tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui al-haq, tanpa mengetahui kebenaran. Sebaiknya orang-orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan, sehingga jadilah mereka dimurkai. Walaupun ada orang-orang Nasrani juga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembahasan kita, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini betul-betul diantaranya, dan diantara yang menyebabkan dia kita ulang-ulang terus adalah kandungan isinya yang banyak terkait tentang tauhid. Ya, tentang tauhid, mencakup tentang tauhid, yang ini merupakan pokok permasalahan agama dan bahkan materi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dengan sangat banyak sekali. Maka itulah apa yang ada dalam Al-Quran dengan sangat banyak, yaitu tauhid. Maka kurang lebih itulah intisari dakwah Islam. Karena Al-Quran mengajak manusia untuk menuju kepada Islam yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama, yakni sesi materi pada ngobrol perkara Islam pada pagi hari ini. Dan kami persilahkan kepada para pemirsa maupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam, tentunya yang berkaitan dengan materi tadi ataupun pertanyaan agama yang lainnya, ke nomor 085293348887. Bisa mengirimkan via WhatsApp maupun SMS, dan juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar live streaming kami di Radio Muslim Jogja. Dan sebelum kita memasuki materi yang kedua atau sesi yang kedua, kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا
فمن يأتيكم بماء معين Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah, kembali di program acara Ngopi pada sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan kepada para pendengar maupun pemirsa yang mengikuti acara ini bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membacakan pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik dan amal, keselamatan, perlindungan dan ampunannya kepada Ustadz. Amin. Telah sampai kepada kami bahwa ada riswah yang dihalalkan manakala untuk mendapatkan hak yang sebenarnya menjadi milik kami. Kasusnya, ketika terjadi kecelakaan tunggal ataupun ganda, BPJS mempersyaratkan mengurus surat penolakan jasa raharja, dan surat penolakan jasa raharja membutuhkan surat keterangan polisi. Ketika mengurus surat keterangan polisi ini, biasanya motor ditahan untuk menjadi barang bukti, lalu kita dimintai uang agar surat keterangan kecelakaan tersebut dapat dikeluarkan. Bisa jadi juga dimintai uang lagi untuk pembebasan pengambilan motor. Yang saya tanyakan, Ustadz, apakah riswah kepada polisi dalam kasus tersebut haram, baik untuk pengeluaran surat maupun pengambilan motor? Dan muncul keanehan, Ustadz, kalau riswah ke polisi dalam kasus tersebut haram, maka bukankah berarti terlarang melaporkan kasus seperti itu kepada polisi? Karena surat belum tentu keluar, malah motor ditahan. Mohon penjelasannya, Ustadz, karena saya pusing memikirkan ini. Di satu sisi saya butuh, tapi di satu sisi ada keharaman. Dan di satu sisi yang lain agak aneh karena berarti terlarang untuk lapor polisi. Namun untuk itu menjadi prosedur yang harus dilewati warga negara ini untuk mendapatkan keperluannya. Ya, maka di sini ada yang pertama diantaranya, kalau kita melakukan riswah untuk mengeluarkan atau mengambil motor kita yang ditahan oleh polisi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada para polisi kita ya, sehingga mereka bisa bersikap dengan lurus dalam menjalankan tugas. Jangan sampai mereka mengambil harta yang harusnya mereka tidak boleh memintanya dari masyarakat dalam melayani masyarakat. Di antaranya mengambil barang bukti atau mengambil kendaraan-kendaraan yang memang disita karena kecelakaan, itu milik masyarakat. Ketika sudah tidak diperlukan lagi untuk diselidiki, maka dikembalikan, dan harusnya tanpa ada biaya. Ya. Maka dalam kondisi terpaksa, tidak bisa tidak, kita harus mengeluarkan suap untuk mengeluarkan mobil kita atau motor kita atau kendaraan kita yang kecelakaan tadi, maka ini diperbolehkan. Kita tidak berdosa. Dosanya ditanggung oleh orang yang meminta suap tersebut, oknum yang meminta suap tersebut. Ya. Maka, dan ini berlaku bagi banyak hal. Kita tidak bisa keluar KTP kita, padahal kita butuh dan itu hak kita. Kalau kita tidak menyuap oknum petugas kelurahan atau kecamatan atau dukcapil misalnya, maka dosanya dosa dia, dan tidak ada dosa bagi kita. Kita tidak bisa mengurus BPJS misalnya. Tidak bisa mengurus surat menyurat yang penting, dokumen-dokumen penting, kalau tidak suap, tidak akan keluar. Maka di model atau di kondisi seperti itu, perbolehkan bagi seseorang untuk menyuap, ya, namun dosanya bagi yang meminta, dan wallahu alam tidak ada tidak berdosa bagi orang yang menyuap ketika itu. Ya, wallahu alam bissawab.
Jadi ini bahan tersebut atau jawaban tersebut. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian kami bacakan pertanyaan yang kedua, Ustadz. Apakah bacaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir termasuk zikir mutlak atau bukan? Atau hanya khusus dibaca pada zikir pagi dan petang, Ustadz? Zikir ini sebagiannya disunahkan dibaca di zikir dan petang atau bahkan setelah sholat, ya, dan yang lain sebagainya. Di dalam haji atau ibadah haji juga ada ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ya. Namun zikir ini juga bisa dibaca secara umum, ya, bisa dibaca secara umum. Sebagian doa seperti itu. Contohnya misalnya, contoh lain adalah doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para ulama menjelaskan doa ini bisa juga dibaca ketika seseorang kapanpun juga dia ingin membacanya. Namun besar manfaatnya, besar keutamaannya ketika dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Karena maknanya secara umum adalah makna meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu kebaikan. Sebagaimana ini juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca itu zikir pagi dan petang. Kita baca itu ketika kita sedang berkendaraan bebas, mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore. Ketika kita baca itu misalnya ketika kita sedang nunggu, sedang ngantri, ya, maka ini diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, bolehkah setelah sholat dan doa, jadi semacam setelah ibadah sholat, kita melakukan aktivitas olahraga semisal push up, sit up di dalam masjid, Ustadz? Ya, boleh-boleh saja sih sebenarnya. Cuman perlu diperhatikan, yang pertama, jangan menjadikan itu sebagai sebuah bagian dari rangkaian ibadah, begitu ya. Yang kedua, tidak mengganggu jamaah. Ya, mungkin kita setelah sholat, zikir kita agak lama, orang-orang sudah pulang. Setelah itu kita agak-agak pegel kaki kita atau badan kita. Kita mau peregangan kiri, peregangan kanan, ya, bangun kemudian kita goyang pinggul kita, ya, untuk meregangkan, boleh-boleh saja. Atau dalam bentuk sit up, sudah sepi. Jangan ketika baru zikir, kita baru baca kulhu, ya, An-Nas, Al-Falaq, ya, kemudian tasbih, tahmid, kemudian 3 kali, ya. Kemudian kita langsung sit up, padahal masih banyak jamaah di sana. Orang pada bingung, ini orang ngapain sit up tiba-tiba, push up tiba-tiba. Perhatikan, jangan sampai mengganggu jamaah. Jangan sampai mencolok, jangan sampai menimbulkan fitnah. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kami persilakan kepada para pemirsa maupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 085293348887. Dan kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, saya melihat video di YouTube kunjungan ibadah ke Tarim. Di dalamnya ada adegan-adegan mengusap-usap nisan, semacam berdoa di depan nisan, dan aktivitas lainnya. Apakah hal semacam ini benar dalam agama Islam, Ustadz? Karena ditunjukkan yang beribadah tersebut orangnya berjubah besar seperti syekh-syekh Timur Tengah, bahkan wanita-wanitanya pun bercadar dan bernikab, Ustadz. Wallahu a'lam, mengusap-ngusap nisan ini perbuatan yang tidak perlu. Apabila kita, ya, sekedar mengusap kalau ada kotor di nisan, begitu ya, di batu tempat seorang atau tempat jenazah dimakamkan di kuburan karena memang kotor, nggak masalah. Tapi kalau mengusap-ngusap dengan keyakinan bahwa usapan itu nanti akan sampai juga kepada yang meninggal, ini nggak boleh, ya. Dan keberadaan atau hal itu dilakukan oleh orang-orang yang bercadar, oleh orang-orang yang syekh, yang berjubah, yang jenggotnya panjang, itu bukan dalil bahwa perbuatan itu adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali pertanyaan yang masuk pada pagi hari ini, Ustadz. Ustadz, apakah kita boleh menyumbangkan atau berdonasi dengan dana-dana yang tidak jelas dan mungkin harta yang haram, Ustadz? Dan kemana sebaiknya donasi tersebut disampaikan? Bolehkah kita menyumbang untuk muslim di Palestina yang sedang dilanda musibah perang, Ustadz? Uang dari harta-harta haram seperti itu bahasanya bukan untuk didonasikan, tapi dibersihkan. Kita menghilangkannya dalam rangka membersihkan
bukan dalam rangka berinfak atau bersedekah untuk mendapatkan pahala, tapi ya mudah-mudahan dapat pahala dari membersihkan harta-harta haram, dari syubhat, dari uang riba dan lain sebagainya. Dan pendapat ini beragam sekali, ya. Yang penting, ada yang mengatakan yang penting tidak untuk diri sendiri dan keluarga, maka boleh untuk semua hal, termasuk di dalamnya untuk berdonasi kepada Palestina, kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang menurut kami lebih tepat dan lebih pertengahan, yaitu kalaupun mau disalurkan, ya maka kita bukan bahasa disedekahkan, tapi disalurkan, hendaklah disalurkan untuk satu kegiatan-kegiatan atau satu pembuatan-pembuatan yang sifatnya umum, ya. Penerangan jalan, pembuatan bak sampah, pembuatan selokan, pembuatan jalan, dan lain sebagainya yang sifatnya umum. Walaupun nanti mungkin itu jalan untuk ke arah pekuburan muslim, jalan untuk ke arah masjid dan lain sebagainya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun untuk misalnya mau ke Palestina untuk dijadikan misalnya sebagai tempat penerangan di sana, ya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Mungkin tidak ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, saat jual beli tanah, kapankah DP bisa dilakukan Ustadz? Bila surat turun waris belum jadi, bolehkah penjual meminta DP kepada pembeli, dan berapa besarnya DP yang diperbolehkan dalam Islam Ustadz? Ataukah harus dibayar lunas saja saat AJB Ustadz? Jadi prinsipnya DP itu boleh, uang muka itu boleh. Dan boleh pula nanti uang muka itu tidak dikembalikan hangus atau dikembalikan kalau tidak jadi, sesuai dengan perjanjiannya. Karena hukum asalnya muamalah itu boleh. Ya, kalau perjanjiannya DP hangus maka berlaku, kalau perjanjian DP dikembalikan maka berlaku. Dua-duanya boleh. Berapa persen DP tidak ada ketetapan syariat. 10%, 20%, 50%, 80%, boleh-boleh saja. Sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana kapankah pembayaran DP ketika disebutkan dengan kasus ini? Wallahu alam. Yang pertama ada pelaksanaan syariat, dan yang kedua ada administrasi negara. Wallahu alam. Sebenarnya ini ketika hal tersebut secara syar'i sudah berlaku, artinya sebuah tanah meninggal pemiliknya, jatuh waris. Walaupun belum ada surat keterangan waris, ya, surat turun waris, tapi status sudah waris dan semua pihak sudah mengetahuinya berapa bagian-bagiannya, maka itu sah sebagai warisan. Walaupun surat itu masih atas nama orang tua yang sudah meninggal misalnya, belum balik nama, belum surat turun waris, ya. Namun wallahu alam, menurut kami lebih baik pastikan dulu bahwa itu sudah turun waris, kemudian di DP. Karena ketika nanti tidak turun waris, administrasi negara tidak bisa jalan, sementara DP sudah dikeluarkan, kasihan, sayang. Uang ini bisa, ya kalau bisa dikembalikan alhamdulillah, tapi kalau tidak kan sayang jadinya. Walaupun secara umum sebenarnya misalnya orang wakaf, ketika dia sudah mengikrarkan wakaf dengan lisan saya wakaf, diterima oleh sang wakaf, dipakai, maka sudah sah sebagai wakaf. Namun tetap administrasi negara perlu diikuti dan dilewati. Karena apa? Karena itu akan mengamankan secara hukum. Ketika nanti misalnya ada ahli warisnya yang mengatakan, enggak, orang tua saya enggak mewakafkan kok, akhirnya mesti ditarik lagi. Dan betapa banyak yang kasus-kasus seperti itu. Karena si pihak nazir, si pihak yang mengurusi wakafnya nggak bisa membuktikan. Nggak ada surat wakafnya. Wakafnya lisan saja. Dan selama seumur hidup ya dia sudah merelakan, nggak pernah nanya lagi si bapaknya ini. Anaknya nanti menggugat. Maka ini penting untuk menyesuaikan dengan administrasi negara. Ya, sehingga masing-masing bisa mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya, mempertahankan haknya. Maka Allahu alam, walaupun ketika ayahnya meninggal waris sudah turun waris, itu sah sebagai warisan secara agama, namun baiknya ketika kita mau jual beli untuk membayar DP, baiknya menunggu dulu turun waris sehingga lebih aman bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, dan sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari, mungkin bisa diberikan kesimpulan atau nasihat terakhir pada pagi hari ini Ustadz. Monggo Ustadz. Baik, ya, kita masih membahas Al-Fatihah. Kita minta sama Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang yang diberi nikmat.
orang-orang yang berilmu dan beramal. Maka begitulah kita semestinya menjadi seorang insan, seorang muslim. Kita belajar dan kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan memberkahi ilmu Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Dan pada pagi hari ini terima kasih kepada para pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung pada ngopi pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di Rabu pekan depan dan tetap simak acara-acara di radiomuslim.com. Dan kami pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.